Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 9 dari 9A sampai 9H yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga anak-anakku semua pada pagi ini tetap sehat dalam lindungan Allah SWT. Yang lebih penting lagi, anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku semua, pada kesempatan pada pagi hari ini kita tetap belajar pada bab 1 pertemuan yang keempat. Nanti untuk PKN ini saya berikan tugasnya minggu depan. Jadi tidak semua satu pertemuan saya berikan tugas, tidak. 4 pertemuan selesai, minggu depan pertemuan kelima kita mulai saya berikan tugas. Nah, aku semua kita lanjut, sudah diikuti ya. Kompeten turun. Oh, gitu. Anakku semua masih bab 1. Tujuan untuk pertemuan keempat ini mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus bersyukur kita sudah punya Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian itu apa anak-anakku semua? Kepribadian itu nilai-nilai yang terkandung sila pertama sampai kelima itu sesuai dengan keadaan realita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka meliputi 1. Keterbukaan ideologi Pancasila. Kedua, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak setelah pertemuan ini harus paham. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima adalah komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian anak-anakku, kita mulai membuka keterbukaan ideologi Pancasila itu yang bagaimana toh? Bisa dilihat di buku paketnya anak-anakku ya, sambil dibuka, santai, serius. Yang pertama yaitu di dalamnya ada stabilitas nasional yang dinamis. Sudah paham di stabilitas nasional apa itu? Stabilitas nasional itu nasional ya negara kita NKRI ini situasi kondisinya harus kondusif, aman, tentram. Yang penting nomor 1 amannya itu. Yang aman itu bagaimana? Tidak terjadi gejolak, kerusuhan, kemudian disintegrasi bangsa, kemudian pemberontakan. Itu yang namanya tidak stabil. Bangsa yang maju yang besar, situasi negaranya harus stabilitasnya sangat kokoh, sangat kuat. Karena apa? Sukses pembangunan, sukses tujuan negara tergantung dari situasi keamanan negara itu. Maka di dalamnya sudah mengandung stabilitas nasional yang dinamis, yang cukup kuat di negara Indonesia ini. Walaupun ada gejolak, itu tidak berarti bisa diselesaikan dengan baik. Terus keterbukaan yang kedua dalamnya adalah larangan ideologi komunis dan liberalis. Karena kita sudah tepat saya sampaikan tadi, ideologi Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa ideologi komunis dan liberalis tidak boleh atau dilarang di Indonesia? Ada yang sudah paham? Kalau belum paham, dilihat buku paket ya. Ideologi komunis itu apa toh? Ideologi suatu paham yang menyatakan bahwa tidak percaya adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya agama. Itu adalah komunis. Padahal kepribadian bangsa kita sejak
zaman Mojopahit, bahkan sebelum Mojopahit sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme percaya kepada roh yang bersifat goib, kekuatan goib, berarti sudah percaya adanya kekuatan di luar manusia. Dinamisme kekuatan percaya kepada benda-benda yang punya kekuatan. Diteruskan pada zaman Majapahit itu sudah ada agama Hindu, agama Buddha, agama Siwa, terus berkembang sampai sekarang ada Kristen, Katolik, kemudian tambah Islam dan Konghucu. Ini menandakan bahwa corak kehidupan bangsa Indonesia, bangsa senang religius, senang hidup beragama. Maka komunis di Indonesia sangat ditentang oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Memang komunis itu berasal dari luar negeri, pusatnya dari Cina dan Rusia, itu Uni Soviet. Itu kehidupan komunis sangat bertentangan dengan kehidupan religius bangsa Indonesia. Maka komunis tidak lama hidup di Indonesia, bisa ditumbangkan. Yang kedua, liberalis adalah kehidupan orang-orang Eropa yang sangat egois, mementingkan individualis dirinya sendiri, tidak peduli tetangganya sakit, tetangganya meninggal dunia, mereka tetap melakukan kegiatan untuk kepentingan dirinya sendirilah. Inilah yang bertentangan dengan kegiatan bangsa Indonesia atau kepribadian bangsa yang namanya gotong royong dan sikap sosial. Yang ketiga, larangan pandangan ekstrim. Ekstrim, larangan pandangan yang haluan keras, penentang kepada negara yang sah. Ini ekstrim. Ini akan menimbulkan satu gejolak. Karena negara sudah resmi, sudah sah melalui prosedur, maka kita tidak boleh terlalu sikap ekstrim. Yang keempat, tekad memperkokoh Pancasila. Artinya apa? Kita tidak perlu membicarakan, mempermasalahkan Pancasila lagi, karena Pancasila sudah hasil kesepakatan para tokoh-tokoh pendiri negara dan nilai-nilainya sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian keterbukaan yang kelima, anakku, adanya sistem perwakilan. Sistem perwakilan sekarang atau bisa sistem langsung. Bisa kalau anak-anakku semua menyatakan pendapat, sungkan, malu, bisa lewat perwakilan, tidak langsung. Jadi perwakilan. Kalau tidak sungkan, langsung aja melalui prosedur. Kalau di sekolahan ya melalui gurunya. Kalau guru tidak mau, lewat bisa wali kelas atau lewat BK dan seterusnya. Terakhir, bentuk negara kesatuan. Jelas negara kita bukan negara kerajaan atau negara protektorat. Di negara kesatuan tercantum dalam UUD 45, tepatnya pasal 1 ayat 1. Negara kesatuan itu apa? Negara apa dah? Negara kesatuan, negara dalam suatu negara itu hanya ada satu pemerintahan yang sah, tidak ada negara-negara bagian. Beda dengan negara serikat. Kalau negara serikat, di dalam negara itu ada negara-negara bagian, dan negara bagian itu juga ada pemerintahan dan dipimpin seorang presiden. Tapi kalau negara kesatuan, satu negara hanya ada satu pemerintahan dipimpin seorang presiden. Di bagian negara kesatuan itu tidak ada negara bagian, tapi ada namanya pemerintah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2. Pemerintah tingkat 1 dipimpin oleh gubernur,
tingkat 2 dipimpin oleh siapa? Bupati dan wali kota. Ya, itu tadi anak keterbukaan ideologi Pancasila. Kita lanjut. Nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini ada 3 nilai. Nilai yang pertama nilai dasar atau nilai yang sangat pokok atau universal. Contoh, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya adalah ketuhanan. Jadi manusia, setiap bangsa-bangsa di dunia ini pasti akan menerima nilai ketuhanan. Maka Pancasila bersifat universal. Universal artinya apa? Universal artinya nilai-nilai ketuhanan itu diterima, dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Hampir negara-negara seluruh dunia ini percaya menerima tentang ketuhanan. Model ketuhanannya tinggal itu nanti melalui proses agama masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar pokoknya yaitu kemanusiaan. Ini sudah melekat, kita tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa negara. Tetangga yang sakit kita menjenguk, tetangga yang kena musibah, keluarganya ada yang meninggal dunia, kita ikut. Bahasa Jawa ini melayat, bahasa Arabnya takziah, seperti itu. Nilai persatuan Indonesia ini ada nilai pokoknya yaitu persatuan. Kita dalam bergaul, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara tidak boleh membeda-bedakan atau kita harus menghindari diskriminasi. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya kerakyatan. Ini sumber demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, DPR, MPR maupun eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu dasarnya dari sila keempat ini. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dasar musyawarah mufakat. Wujud musyawarah mufakat kita dalam pemilihan pemimpin kita yaitu melalui pemilihan umum. Nilai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah dilaksanakan. Contoh, anak-anak yang pintar, cerdas, tapi ekonominya tidak mumpuni bisa mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah. Contoh, Pak Jokowi mengeluarkan solusi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Anak yang pintar ekonomi tidak mampu akhirnya tidak bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai bisa ke luar negeri. Semoga sudah jelas. Kita lanjut slide selanjutnya. Nilai instrumental, nilai Pancasila yang kedua. Instrumental itu penjabaran nilai-nilai pokok yang 5 tadi: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dijabarkan dalam norma-norma hukum atau konstitusional. Dalam norma hukum, contohnya dalam Undang-Undang Dasar 45. Contoh nilai dasar yang pertama ketuhanan itu dijabarkan dalam Undang-Undang 45, tepatnya pasal 29 ayat 1 dan 2. Ini contoh ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita untuk bisa bertakwa kepada Tuhan, bagaimana kita untuk bisa menjadi orang yang beriman yang baik, itu dijabarkan dalam UUD 45, tepatnya pasal 29 ayat 2
yaitu setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih dan memeluk salah satu agama. Yang ketiga bisa diwujud melalui ketetapan MPR. Hasil keputusan yang dibuat oleh MPR mengandung kekuatan hukum. Ini juga bisa. Yang keempat melalui undang-undang. Contohnya undang-undang lalu lintas itu mewujudkan sila kelima keadilan. Undang-undang narkoba, undang-undang pendidikan, atau yang peraturan yang lainnya sampai dibuat oleh pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, namanya Perda Kota Kediri, Peraturan Kota Kediri, Perda Kabupaten Kediri, peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Nilai yang ketiga, anak-anakku semua, semoga tetap semangat. Nilai yang ketiga yaitu nilai praksis, nilai realisasi dari instrumental atau praktek dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Contoh, sila pertama, tidak memaksakan agama yang berbeda. Jadi kita tidak boleh bersikap bertindak orang yang sudah beragama diajak untuk memeluk agama lain, itu tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu namanya nilai praksis. Karena kalau sampai terjadi bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Yang kedua, saling menghormati perbedaan yang ada. Ini nilai kemanusiaan. Di lingkungan masyarakat kita sangat beragam, dari berbagai daerah berkumpul jadi satu, punya karakter sopan santun yang berbeda. Nah, ini kita harus lapang dada untuk menerima perbedaan. Yang ketiga, itu nilai praksis sila ketiga persatuan, mendukung pembangunan NKRI untuk mewujudkan persatuan. Yang keempat, berpartisipasi dalam gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat tidak asing lagi, walaupun kita sudah zamannya modern, canggih, tetap tidak meninggalkan gotong royong, tradisi yang baik, kebiasaan yang baik oleh bangsa Indonesia. Yang tidak diskriminatif dalam masyarakat, tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Dia lanjut, anak-anak, ini contoh, saya ambilkan nilai-nilai Pancasila tadi. Ini umat beragama di Indonesia bisa hidup rukun karena waktu orang Muslim buka puasa bersama juga mengundang umat agama lain untuk berbagi. Tujuannya tidak apa, hanya untuk meningkatkan kerukunan. Padahal umatnya agama yang lain itu juga memiliki ekonomi yang mampu, yang lebih mampu mungkin, tapi mereka antusias untuk mengikuti buka bersama. Nih, contoh lagi, ini adalah doa bersama yang dilakukan antar umat beragama untuk kepentingan bangsa. Ini pada waktu zamannya Gus Dur sudah dirintis, di pergantian, orang Muslim doa dulu, setelah itu ganti orang Hindu, orang Buddha, Kristen, Katolik, dan seterusnya, untuk keamanan bangsa dan negara. Contoh gotong royong ini untuk bisa membangun tempat ibadah, membangun pos kampling, membangun sekolah dan tempat-tempat umum yang digunakan kepentingan bersama. Ini secara bersama-sama, guyub rukun, sehingga masyarakat kita kalau ada masalah dengan tetangga, dengan orang lain mudah diselesaikan karena sudah kenal dulu, sering bertemu, sehingga kalau ada masalah lebih mudah diselesaikan daripada yang tidak kenal. Ini contoh lagi, masyarakat desa membangun tanggul. Kalau musim hujan air sering meluber, maka dibuatkan
tanggul dibangun secara bersama-sama. Kemudian anak-anakku, Pancasila memiliki 3 dimensi. Dimensi idealisme, yaitu dimensi cita-cita. Di Pancasila sudah mengandung cita-cita untuk kemajuan bangsa yang akan datang. Contohnya pengakuan terhadap Tuhan, pengakuan terhadap harkat martabat manusia. Ini sangat penting sekali. Kita tidak boleh meremehkan, merendahkan orang lain, toh walaupun orang itu tidak memiliki potensi apa-apa, tidak secara ekonomi tidak punya, secara keilmuan tidak punya. Kita tidak boleh sembarangan meremehkan orang lain. Kita harus tetap menghargai, bersikap baik. Yang ketiga, pengakuan terhadap persatuan. Nah, ini sangat penting kita menjaga, terutama lingkungan terkecil dulu. Manusia yang baik itu manusia yang tidak punya musuh, tidak punya masalah ada orang lain. Kalau punya masalah ya cepat diselesaikan. Itu manusia yang terbaik, sehingga wujud persatuan bisa terwujud. Yang kedua, yang B, dimensi realitas, wujud dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita yang beragama ya rajin ke tempat ibadah, melaksanakan ibadah, dalam pergaulan sehari-hari tidak membeda-bedakan pergaulan, itu dalam realitasnya. Ini yang bisa dilihat dalam kerja di perusahaan. Itu yang memiliki perusahaan adalah orang-orang contoh orang Nasrani, tapi karyawannya banyak dari berbagai macam agama. Ini wujud dimensi yang kedua, realitas. Boleh kita kerjasama antar umat beragama selain akidah, selain nilai ajaran agama, boleh, tidak apa-apa. Itu hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, gotong royong tadi sudah kita lewati aja. Yang ketiga, dimensi normatif, mengandung nilai-nilai aturan atau suatu hal yang harus kita taati. Contoh, kita Indonesia termasuk sudah rawan narkoba, maka kita jangan sampai mengenal atau mencoba-coba untuk narkoba. Kenapa? Itu sangat membahayakan terhadap diri manusia sendiri dan orang lain, bahkan bangsa dan negara. Ada yang menyatakan bahwa narkoba itu memang misi orang atau bangsa lain, orang luar negeri, ingin menghancurkan Indonesia secara militer, tidak bisa, secara ekonomi juga tidak bisa. Maka dengan cara narkoba, para pemuda, pelajar, mahasiswa ditebari narkoba dengan tenggang waktu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Maka pemimpin-pemimpin Indonesia itu orang narkoba, sehingga yang diserang otaknya tidak begitu sehat, sehingga mudah akan diatur, akan dikuasai lagi oleh bangsa lain. Maka kita harus hati-hati anakku semua. Kalau bisa harus menghindari, baik dengan cara yang langsung maupun tidak langsung. Normatif, dilarang menghilangkan nyawa orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena nyawa orang lain itu termasuk hak pokok yang melekat pada diri manusia. Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, disengaja maupun tidak, itu mendapat sanksi dalam hukum. Anak-anakku semua, ini adalah simbol bahwa mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Apakah ideologi tertutup? Ada, kemarin sudah kita pelajari, termasuk ideologi komunis itu tertutup. Sudah ada yang tahu ideologi terbuka? Kita lanjut. Ideologi terbuka itu adalah suatu ideologi yang tidak bersifat kaku atau tertutup, namun bersifat terbuka, aktual, dinamis, dan antipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Jadi kita apa aja dari luar kita terima. Semua apalagi zamannya sekarang Idul Pancasila selalu menerima. Tapi kita punya filter, penyaring. Sesuatu yang dari luar yang tidak baik kita tidak perlu mengambil. Yang baik aja. Yang baik contohnya apa? Kerja keras orang luar negeri, kemudian iptek, ilmu pengetahuan teknologi, kita harus kita ambil. Tapi kalau hal yang tidak baik seperti narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, laki-laki perempuan, ini harus hati-hati anak semua ya. Perkembangan zaman sudah tua ini, terutama anak-anak muda itu harus hati-hati. Bahkan ada pendapat di Jakarta, anak laki-laki perempuan itu sudah rawan sekali. Mereka kalau berduaan, namanya pacaran itu tidak hanya sekedar pacaran, itu sebegitu jauh. Maka anak harus hati semua untuk hal ini. Kita lanjut. Ini adalah Pancasila ideologi terbuka bersama. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang pertama adalah dimensi ideologi idealitas, yaitu nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila bersifat sistematis. Sistematis mudah dipelajari, tidak berbelit-belit, kemudian rasional dan sangat rasional, masuk akal, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan sudah saya sampaikan tadi. Itu adalah dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang kedua, dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan, sudah saya sampaikan tadi, kan masih umum, pokok, perlu dijabarkan. Maka diwujudkan dalam undang-undang lalu lintas, undang-undang pendidikan, undang-undang undang-undang perdagangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, dimensi realitas diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di hukum, peraturan yang sudah dibuat, disahkan, diberlakukan oleh negara, seluruh elemen bangsa dan negara, seluruh warga negara Indonesia harus mentaatinya. Barang siapa yang melakukan pelanggaran, mulai rakyat kecil sampai kepada presiden, sampai kepada hakim yang tugasnya memberikan sanksi hukum pada seseorang bersalah, kalau melakukan tindak pelanggaran, semuanya akan diproses menurut hukum. Ini sudah terbukti ya di negara kita. Hukum sudah sangat bagus. Kemudian kita lanjut. Ideologi Pancasila, ideologi terbuka, itu ada gabungan dari dua kata, yaitu idea dan logos, berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logis. Secara sederhana, ideologi berarti yang gagasan, yang berdasarkan pada pemikiran sedalam-dalamnya. Di Pancasila sudah mewakili ini. Yang kedua, ideologi adalah ajaran doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis. Di Pancasila sudah jelas mulai perumusan, penetapan itu adalah secara sistematis. Yang ketiga, dalam praktek orang menganut dan mempertahankan ideologi. Jadi Pancasila tetap dipertahankan, mulai dari adanya G30 SPKI, kemudian APRA, RMS, DI, TII, itu semuanya ini kaitannya yang ketiga ini. Ideologi bangsa harus dipertahankan. Kalau tidak dipertahankan, ideologi gonta-ganti itu sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Terakhir, ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian anak-anakku semua, sudah pertemuan yang tepat selesai. Semoga anakku tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari
pada pertemuan ini kita tutup dengan bacaan Fatihah agar ilmu anakku semua dapat berkah manfaat. Tugas PKN untuk minggu depan atau pertemuan yang kelima. Jadi pertemuan 1, 2, 3, 4 nanti saya berikan pada waktu pertemuan yang kelima. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.